2 sampai 3 minggu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur berkesempatan pada hari ini Tuhan masih berkati kami. Kami akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar dapat kami berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan masih memberkati kita. Buat hari ini kita akan kembali berkumpul di tempat ini untuk merasakan bagaimana kita dapat mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka tak timbul sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Kurun Manik, saya dari Prodi Teologi semester 5, asal saya dari Papua Barat. Nah, demikianlah perkenalan singkat saya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang boleh terambil pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Marilah kita baca secara bersama-sama dengan judul perintah baru. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita berkumpul di tempat ini bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Tema yang boleh saya sampaikan buat hari ini atau judul yaitu kasih sebagai identitas utama murid Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita garis bawahi yaitu apa terlebih dahulu mari kita mengerti apa itu pengertian dari kasih. Kasih yaitu bukan tentang bagaimana kita mengasihi sesama, tapi kasih adalah bagaimana sifat kita yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita kepada orang lain dan semua orang yang dapat kita kasihi. Dalam Injil Yohanes ini, Yesus menunjukkan kasih yang tulus dan tanpa syarat kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial ataupun dosa mereka. Kasih ini melampaui semua batasan, menghapus semua perbedaan dan mencari semua curah pemisah antara kita. Di tengah dunia yang seringkali dengan konflik kita, kemanusiaan kita, egoisan kita, tidak adilan, kasih menjadi benda yang mencolok dan berbeda. Bila kita melihat sekeliling kita, kita dapat melihat betapa banyak kebutuhan akan kasih yang sejati. Dunia ini sering dipenuhi dengan egoisme, keinginan untuk menang sendiri, ketidakpedulian terhadap sesama. Dalam konteks seperti ini, perintah Yesus untuk saling mengasihi menjadi semakin relevan dan mendesak. Pertanyaannya untuk kita sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita harus saling mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi sesama kita dan orang lain? Apakah kasih yang dimaksud Yesus hanya sebatas perasaan atau ada tindakan konkret yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya? Mengapa kita harus memberikan perintah? Mengapa Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi seperti Dia dan mengasihi kita? Dalam ayat ini mari kita sama-sama melihat bahwa makna perintah Yesus ini bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kasih itu benar-benar menjadi identitas kita sebagai murid Yesus untuk memberkati kita. Pertanyaan yang timbul dalam pemikiran kita yaitu mengapa Yesus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi Yesus dan mengasihi orang lain. Jadi untuk mengupas ayat ini, marilah kita melihat dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bagaimana kita membangun perintah baru untuk lebih dalam melihat bagaimana kasih dapat menjadi identitas kita sebagai murid-murid Yesus. 3 poin garis besar yang boleh saya sampaikan untuk pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama yaitu dari ayat 34a, makna perintah baru yang disampaikan oleh Yesus. Perintah yang baru yaitu yang disebutkan oleh Yesus karena kasih yang diajarkan Yesus melampaui kasih yang
biasa kita kenal. Pada waktu itu perintah Yesus untuk mengasihi sesama sudah ada dalam Taurat. Namun Yesus memberikan dimensi baru dan pengajaran kasih ini. Yesus tidak hanya meminta untuk mengasihi orang lain sama kita diri sendiri, tapi dia menambahkan standar yang lebih tinggi, mengasihi sama seperti mengasihi dia dan mengasihi kita. Kasih Yesus adalah kasih yang tanpa syarat atau disebut dengan agape dan penuh dengan pengorbanan. Dia menunjukkan kasihnya yang sempurna dengan memberikan hidupnya bagi kita yang di kayu salib. Kita melihat di kayu salib dia mengorbankan dirinya melalui kematiannya di dalam Injil Yohanes. Kasih dia tergantung pada situasi atau kondisi, tapi merupakan terus menerus dalam apapun. Dan setiap tindakan dan pengajarannya, Yesus memberikan contoh nyata dalam bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Ini adalah kasih yang melampaui kasih manusiawi yang sering terbatas oleh egoisme, keinginan dan balas budi. Dengan demikian perintah baru melalui Yesus menentang kita untuk mengasihi dengan cara yang lebih dalam dan lebih nyata. Kasih tidak hanya tentang perasaan hangat atau sebuah kata-kata, tapi sebagai identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Poin garis besar yang kedua yang boleh saya sampaikan yaitu ayat 34b, yaitu bagaimana kita meneladani seperti kasih Yesus. Bagaimana kasih yang tidak bersyarat dan tanpa tulus. Kasih Yesus yang jelas terlihat dalam pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan ini merupakan bentuk kasih yang paling murni dan paling tulus, di mana Yesus memberikan perintahnya untuk menebus dosa manusia. Kasih yang mengorbankan diri sendiri bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dengan ini rela menjalani penderitaan dan kematian. Yesus menunjukkan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang memberkati segala sesuatu, bahkan nyawa dan kebaikan orang lain. Ini adalah kasih yang melampaui apa yang kita bayangkan. Kasih yang memanggil kita untuk meneladaninya dan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Yesus juga memberikan contoh konkret yang melalui tindakannya, yaitu Tuhan merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya, yaitu Tuhan Yesus mencucikan kaki daripada murid-muridnya. Dalam budaya pada saat itu, mencuci kaki pada saat itu yaitu disebut seorang hamba. Tetapi Yesus adalah seorang guru yang merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya dengan cara itu. Kasih Yesus tidak hanya ditunjukkan melalui pengorbanan besar, tetapi juga pengorbanan hal-hal kecil, melalui tindakan-tindakan kecil. Kita diajar untuk mengasihi dengan tulus, melayani tanpa pamrih, dan selalu siap untuk merendahkan diri demi kepentingan orang lain. Kasih Yesus mengajarkan kita pada hari ini bahwa kasih sejati adalah tindakan yang bukan hanya sekedar kata-kata, bahwa tetapi meneladani kasih Yesus kita dapat mencerminkan kasih Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita setiap harinya. Poin garis ketiga yang boleh saya sampaikan yaitu dalam ayat 35, kasih sebagai identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal murid Yesus, menunjukkan kasih melalui tindakan nyata. Kasih bukan hanya melalui tindakan yang disampaikan oleh ayat 34, bahwa Yesus mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kita dianggap sebagai murid-muridnya melalui kasih yang kita sampaikan kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kasih adalah tanda pengenal kita sebagai murid Yesus. Kasih yang kita tunjukkan kepada sesama akan menjadi kesaksian bagi dunia yang kasih Tuhan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kasih bukan hanya sesuatu yang kita pelajari dari ajaran Yesus, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang kita rasakan dan praktikkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kasih yang tulus tanpa syarat yang melampaui batas dan perbedaan akan membuat dunia melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang sejati. Menunjukkan kasih melalui tindakan nyata adalah bagaimana kita menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus. Kasih bukan hanya tentang perasaan atau kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang dilakukan untuk membantu dan melayani orang lain. Melalui kasih ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 poin yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu bagaimana kita menerapkan kasih kita kepada keluarga kita, yaitu yang pertama kita menciptakan lingkungan yang baik dan menjadi teladan bagi banyak orang. Poin yang kedua yang boleh kita sampaikan yaitu kepada komunitas kita, bagaimana kita meneladani kasih yang kita sudah terapkan dan sudah kita terima dari Yesus, kita terapkan juga dalam kehidupan komunitas kita. Poin yang ketiga yaitu bagaimana penerapan kasih dalam pelayanan kita.
melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Dalam surat Lukas berkata, dan Injil, hukum yang terutama yang Tuhan berikan kepada kita yaitu untuk saling mengasihi, dan hukum yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita yaitu saling mengasihi untuk sesama kita. Tetapi pada hari ini kita diajarkan bukan hanya sekedar untuk mengasihi Yesus, mengasihi sesama kita, tetapi pada hari ini kita juga diajarkan bagaimana kita mengasihi orang lain yang tidak kita kenal, bahkan siapapun dia, bagaimana kita mengharapkannya, menyampaikannya kepada dia bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang berasal dari Allah. Melalui firman Tuhan yang pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman, dalam nama Tuhan Yesus, dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 berkata, mengajak kita untuk mengasihi dan memiliki kasih yang sejati daripada Tuhan. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, kasih ini bukan hanya sekedar tentang perasaan, kata-kata, tetapi bagaimana kita harus terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Dengan mengasihi, kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati. Marilah kita terus saling mengasihi dan dengan kasih yang berkesudahan, seperti yang telah tunjukkan kepada kita. Seperti contoh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa banyak keluarga kita dan orang-orang yang terkasih kita memiliki banyak permasalahan. Contohnya dalam berduka cita, kita lah di situ sebagai penerang, kita lah disampaikan sebagai seorang teladan bahwa melalui kasih dan tindakan yang kita sampaikan kepada kita memberikan jalan keluar kepada kita, mereka yang memiliki banyak masalah. Dalam pergumulan yang surat Mazmur berkata, kita sebagai penolong. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh menyampaikannya kepada orang lain bahwa mengasihi bukan hanya kasih kita sendiri, tetapi bagaimana kita menerangi kasih sejati yang Tuhan sampaikan kepada kita, kepada orang lain, dan bahkan orang-orang yang tidak. Sebagai tema dari kehidupan kita, mari kita saling mengasihi seperti Yesus. Bagaimana kasih sejati yang kita sampaikan, mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang tidak kita, mengasihi dan menasihati semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih. Melalui firman yang telah saya sampaikan ini, agar kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan kita tidak terhalang dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Setiap pergumulan yang kita hadapi di tempat ini, kita sampaikan melalui renungan kita pada hari ini, bahwa setiap pergumulan yang kita miliki, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Demikian yang dapat sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan pada hari ini, Tuhan Yesus. Kiranya melalui firman yang dapat kami sampaikan,